Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang manajemen perencanaan. Yang pertama dalam fungsi perencanaan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu bagian A, pengertian manajemen perencanaan dan fungsi perencanaan. Yang kedua, menyebutkan fungsi dan kegunaan dari manajemen perusahaan dan fungsi perencanaan. Yang ketiga, menjelaskan penerapan manajemen perusahaan dan fungsi perencanaan dalam suatu bisnis. Nah, perlu kita ketahui, menurut Kons, berpendapat bahwa fungsi manajemen dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi, yaitu planning, organizing, setting, leading, dan controlling. Nah, fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses di mana karyawan dan pekerjaannya dihubungkan satu sama lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, staffing atau human resource management, penyusunan staf serta manajemen SDM adalah suatu proses untuk memastikan bahwa karyawan yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan, dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat adalah leading and interpersonal influence, memimpin serta pengaruh interpersonal. Memimpin serta pengaruh interpersonal adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok mereka dan membantu secara sukarela dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses memastikan adanya kinerja yang efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di bagian B, fungsi-fungsi perencanaan, di mana fungsi-fungsi perencanaan yang pengertian perencanaan. Nah, perencanaan merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penetapan berbagai tujuan, penetapan strategi, dan penetapan berbagai langkah operasional secara rinci yang akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan. Hierarki perencanaan. Kegiatan perencanaan mencakup di dalamnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penetapan tujuan. Menurut Kons 1998, menggambarkan perencanaan sebuah hierarki yang mencakup visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Penerapan dan yang bagian terakhir adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, yaitu dijalankan oleh seorang manajer adalah perencanaan atau planning, yaitu suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, untuk mencapai yang telah direncanakan, maka manajer melakukan fungsi pengorganisasian. Nah, yang ketiga adalah roda organisasi dengan baik apabila perusahaan melakukan perekrutan sumber daya manusia sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan syarat dan keahlian tertentu. Yang keempat adalah sumber daya manusia yang telah organisasikan selanjutnya perlu pengarahan ke tujuan pencapaian. Untuk itu manajer harus melakukan peran-perannya. Yang pertama, seorang manajer harus mempunyai peran sebagai interpersonal roles. Artinya dari interaksi ini akan muncul sifat-sifat interpersonal. Roles dalam ketiga peran yaitu figur head role, leader role, and listen role. Yang kedua, decision role. Para manajer akan memiliki nilai guna apabila informasi tersebut digunakan pada saat manajer mengambil keputusan. Yang ketiga itu informal role, status dan wewenang formal yang dimiliki oleh seorang manajer memungkinkan memperoleh informasi yang lebih luas antara lain karena adanya bawahan yang harus melaporkan setiap perkembangan perusahaan kepada manajer tersebut. Selain itu, seorang manajer juga harus mempunyai keahlian. Yang pertama yaitu technical skill, human skill, dan conceptual skill. Yang
pengelolaan berbagai sumber daya organisasi. Nah, pengelolaan sumber daya organisasi ada dua, yaitu modal keuangan atau kapital. Biasanya suatu perusahaan atau organisasi memperoleh modal melalui para investor maupun pinjaman dari bank. Yang kedua, bahan baku atau material. Dalam konsep rantai nilai, bahan baku suatu industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan nilai dari suatu produk yang dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, yang terakhir atau sumber daya manusia dengan berbagai keahlian yang dimilikinya sebagai dibutuhkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini juga ada beberapa peran-peran yang perlu kita perhatikan, yaitu mesin-mesin peralatan. Nah, industri tekstil Indonesia saat ini tidak bisa bersaing dengan industri tekstil Tiongkok di pasaran internasional. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi merupakan pemicu terjadinya perubahan. Hadirnya teknologi baru dapat mengubah peta persaingan usaha ke suatu wilayah persaingan. Yang terakhir adalah pasar. Kelangsungan hidup perusahaan sangat ditentukan oleh diterima tidaknya produk yang ditawarkan perusahaan oleh konsumen. Nah, itulah materi dari kelompok kami atau kelompok 6 yang dibacakan oleh Sahar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.